Malam 4 Juli 2025, Taman Budaya Art Center Denpasar berubah jadi lautan cahaya dan energi. Setiap sudut taman dipenuhi warna-warni lampu, menciptakan suasana magis yang memikat siapa saja yang datang. Udara malam terasa hangat oleh semangat ribuan pengunjung yang antusias, menantikan pertunjukan budaya yang telah lama dinanti. Pesta Kesenian Bali ke-47 bukan sekadar festival, ini nadi budaya Bali, tempat tradisi dan inovasi bertemu. Di sini, seni klasik dan kreasi kontemporer saling melengkapi, menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan bagi semua generasi. Setiap penampilan menjadi bukti bahwa budaya Bali terus hidup dan berkembang. Lampu sorot menari, gamelan mengalun, ribuan orang larut dalam kemeriahan. Suara tawa, tepuk tangan, dan irama musik tradisional berpadu menciptakan harmoni yang hanya bisa ditemukan di Bali. Malam itu panggung menjadi saksi kebersamaan dan kebanggaan masyarakat. Di tengah keramaian, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga hadir langsung menyapa rakyat. Kehadiran mereka membawa kehangatan tersendiri, memperlihatkan bahwa pemimpin dan masyarakat berjalan beriringan dalam menjaga warisan budaya. Kunjungan ini bukan formalitas, ini bentuk nyata dukungan pada seni, ekonomi, dan tradisi. Para pejabat dan tokoh masyarakat turut serta, memberikan apresiasi kepada para seniman dan pengrajin yang telah berkontribusi menjaga identitas Bali. Setiap sudut art center bercerita seniman, pengrajin, dan masyarakat bersatu dalam kebanggaan budaya. Di antara deretan stand, pengunjung bisa melihat langsung proses pembuatan kerajinan, berbincang dengan para pelaku seni, dan merasakan kehangatan komunitas yang saling mendukung. PKB adalah ruang pertemuan lintas generasi, tempat warisan diteruskan dan masa depan dibangun. Anak-anak, remaja hingga orang tua, semua terlibat aktif, belajar dan berbagi nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi budaya Bali. Malam itu, kehadiran pemimpin jadi simbol negara hadir, seni dihargai, budaya dijaga. Simbol kebersamaan ini memperkuat tekad untuk terus melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya bangsa. Panggung PKB memantulkan semangat Bali bangkit, berkarya, berbagi. Setiap gerak dan nada adalah cerminan semangat gotong royong dan kreativitas yang tak pernah padam. Tradisi dan modernitas berjalan beriringan, membentuk ekosistem budaya yang hidup. Inovasi tumbuh dari akar tradisi, menciptakan harmoni antara masa lalu dan masa depan. Pesta ini lebih dari festival, ini harapan, di mana seni, ekonomi, dan identitas bangsa berpadu. Setiap transaksi, setiap karya, adalah bagian dari perjalanan panjang menjaga jati diri Bali. Di bawah langit Bali, semua bersatu merayakan warisan yang tak lekang oleh waktu. Malam itu, kebersamaan dan cinta pada budaya menjadi cahaya yang menerangi masa depan Bali dan Indonesia. Kedatangan Gibran dan keluarga di Pulau Dewata disambut dengan kemeriahan yang luar biasa, penuh kehangatan dan keramahan khas Bali. Sejak langkah pertama mereka di tanah Bali, suasana sudah terasa begitu istimewa, dengan iringan tarian tradisional dan senyum tulus para penari yang menyambut setiap tamu penting. Gubernur, wali kota, dan ribuan warga tumpah ruah di lokasi acara, menyambut dengan senyum lebar dan antusiasme yang menular. Para pejabat daerah tak ragu berbaur, berjabat tangan, dan menyapa satu persatu warga yang hadir. Sambutan ini bukan sekadar formalitas atau protokol belaka, melainkan cerminan eratnya hubungan antara pemimpin dan rakyat Bali. Ada kehangatan yang nyata, terlihat dari interaksi akrab dan tawa yang tercipta di antara mereka. Warga pun berlomba-lomba mengabadikan momen berharga ini, mengangkat ponsel dan kamera, ingin mengabadikan kedekatan dengan pemimpinnya. Setiap senyum dan sapaan menjadi kenangan yang tak terlupakan. Meski suasana sangat ramai, keamanan tetap terjaga dengan baik. Petugas keamanan dan aparat daerah bekerja sigap, namun tetap ramah, memastikan kenyamanan semua yang hadir tanpa mengurangi kehangatan acara. Sinergi antara aparat dan masyarakat begitu terasa, menciptakan malam yang aman, nyaman, dan penuh kesan mendalam bagi semua yang hadir. Tidak ada jarak, semua saling mendukung demi kelancaran acara. Gibran pun hadir bukan hanya sebagai pejabat, tapi juga sebagai ayah dan warga negara yang bangga akan kekayaan budaya bangsa. Ia berbaur, tertawa, dan menikmati setiap detik bersama keluarga dan masyarakat. Sambutan hangat ini menjadi modal sosial yang sangat berharga, menebarkan energi positif dan semangat kebersamaan untuk seluruh rangkaian kunjungan yang penuh makna. Momen ini memperkuat rasa persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Malam itu, batas antara pemimpin dan rakyat seolah benar-benar hilang.
Semua larut dalam perayaan budaya, menari dan bernyanyi bersama, merayakan kebersamaan tanpa sekat. Bali membuktikan, pesta rakyat bukan sekadar hiburan, tapi ruang kebersamaan yang tulus, tempat di mana semua orang bisa merasakan kehangatan, persatuan, dan kebanggaan akan budaya sendiri. Gibran melangkah ke gedung Sir Arnawa, pusat kreativitas UMKM Bali. Disinilah, semangat wirausaha dan inovasi lokal bertemu dalam satu ruang, memperlihatkan betapa besarnya potensi anak bangsa. Gedung ini menjadi saksi perjalanan para pelaku UMKM yang terus berjuang memperkenalkan karya mereka ke masyarakat luas. Setiap stand memamerkan karya tenun, ukiran, perhiasan, hingga produk inovatif. Ragam produk ini bukan hanya hasil tangan terampil, tapi juga cerminan budaya dan identitas Bali yang kaya. Setiap detailnya menyimpan cerita, dari proses pembuatan hingga makna filosofis di baliknya. Gibran tak sekadar melihat, ia bertanya, mendengar kisah di balik setiap produk. Ia ingin memahami perjalanan para pengrajin, mulai dari tantangan yang dihadapi hingga harapan mereka untuk masa depan. Dialog ini menjadi jembatan antara pemimpin muda dan pelaku usaha kreatif. Dialog singkat dengan pengrajin jadi bentuk apresiasi nyata atas kerja keras dan mimpi mereka. Setiap senyum dan jabat tangan adalah pengakuan atas dedikasi yang telah mereka curahkan, sekaligus motivasi untuk terus berkarya. Kunjungan ini menegaskan, UMKM adalah tulang punggung ekonomi, layak didukung dan dibanggakan. Di tengah keramaian, terlihat antusiasme masyarakat yang ingin mengenal lebih dekat produk-produk lokal, membuktikan bahwa UMKM memiliki tempat istimewa di hati bangsa. Gibran menunjukkan produk lokal punya daya saing tinggi, dorongan moral bagi pelaku UMKM. Ia menegaskan bahwa kualitas karya anak bangsa mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, asalkan terus didukung dan dikembangkan. Suasana di Sir Arnawa, bisnis dan seni berpadu, transaksi dan cerita saling menghidupi. Setiap sudut gedung dipenuhi inspirasi, di mana kreativitas dan semangat kolaborasi tumbuh bersama. Gibran hadir sebagai konsumen dan teladan, mengajak semua untuk menghargai karya anak bangsa. Ia memberi contoh nyata bahwa dukungan terhadap UMKM bisa dimulai dari langkah sederhana, membeli dan menggunakan produk lokal. Setiap langkahnya di stand UMKM adalah jejak apresiasi, validasi bagi kreativitas lokal. Kehadirannya menjadi simbol harapan baru bagi pelaku UMKM untuk terus berkembang dan berinovasi. Malam itu, semangat inovasi dan kebanggaan pada produk Indonesia terasa nyata. Di bawah cahaya lampu, para pengrajin dan pengunjung merayakan keberhasilan bersama, menegaskan bahwa UMKM adalah masa depan ekonomi kreatif Indonesia. Di antara banyak stand, satu karya menarik perhatian Gibran, patung Dewi Sri dari ribuan uang kepeng. Karya Taksu Agung Bali, hasil tangan Aimede Sanjaya, memadukan seni, sejarah, dan spiritualitas. Gibran membeli patung itu bukan sekadar transaksi, tapi pengakuan atas nilai seni dan filosofi lokal. Bagi Sanjaya, momen ini jadi penyemangat dan promosi tak ternilai. Pembelian Gibran jadi berita, mengangkat seni uang kepeng ke panggung nasional. Tindakan nyata pemimpin memberi dampak langsung, menginspirasi pengrajin lain. Menghargai produk lokal adalah kehormatan, investasi pada masa depan budaya dan ekonomi. Kisah Dewi Sri dari uang kepeng jadi sorotan kunjungan, bukti dukungan pada UMKM. Gibran membuktikan, apresiasi seni bisa menggerakkan banyak hati. Usai menelusuri pameran, Gibran menuju panggung Arda Chandra, pusat pementasan PKB. Ribuan penonton menanti lomba tari barongket, suasana penuh antisipasi. Gibran naik ke panggung, menyapa penonton dengan salam universal. Penonton membalas dengan Om Swastiastu, momen harmoni lintas budaya yang menggetarkan. Sapaannya sederhana, hangat, tanpa jarak. Ia bicara sebagai teman, bukan pejabat. Gaya komunikasinya yang santai mencairkan suasana, menciptakan koneksi emosional. Panggung jadi saksi keakraban pemimpin dan rakyat, menegaskan komitmen untuk selalu dekat. Sebelum tari dimulai, sudah tercipta tarian persatuan di bawah langit Bali. Malam itu, kehadiran Gibran jadi simbol pemimpin yang hadir dan merayakan bersama rakyat. Di panggung, Gibran menyampaikan apresiasi pada UMKM dan insan pariwisata Bali. Ia menyaksikan sendiri kebangkitan Bali pasca pandemi, langsung reborn katanya. Pengakuan ini jadi energi baru bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif. Gibran menyoroti semangat pantang menyerah yang membuat Bali pulih dan kembali jadi destinasi favorit.
Pesan ini jadi sumber kekuatan kerja keras dan kreativitas lokal adalah kunci pemulihan. Apresiasi pemimpin memberi harapan, menguatkan semangat untuk terus maju. Kebangkitan Bali jadi inspirasi nasional. Ekonomi domestik adalah fondasi kokoh. Pesan Gibran setelah badai selalu ada pelangi menanti. Optimisme ini bukan hanya untuk Bali, tapi untuk seluruh Indonesia. Gibran menyoroti efek ganda PKB bagi ekonomi rakyat. Festival ini bukan sekadar seni, tapi mesin penggerak ekonomi transportasi, penginapan, kuliner, hingga souvenir. Setiap transaksi di PKB menghidupi banyak lapisan masyarakat. Efek berantai terasa dari pengemudi ojek hingga pengrajin souvenir. Rp1 di PKB berputar memberi manfaat luas. Gibran mengajak semua meramaikan PKB, bukan sekadar hiburan, tapi investasi ekonomi strategis. Festival budaya adalah ekosistem ekonomi yang hidup. Datang, menikmati, dan berbelanja adalah bentuk dukungan nyata pada pembangunan daerah. Kunjungan Gibran menegaskan visi besar pemerintah untuk pariwisata Indonesia. Bali jadi model, tapi tujuannya replikasi kesuksesan ke seluruh Nusantara. Gibran bicara pentingnya destinasi baru, promosi, dan pemerataan manfaat pariwisata. PKB dicontoh budaya lokal bisa jadi daya tarik dunia. Kolaborasi pemerintah, seniman, UMKM, dan masyarakat ciptakan ekosistem pariwisata berkelanjutan. Setiap daerah punya cerita unik, itu yang harus diangkat. Komitmen ini janji masa depan, pariwisata sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan butuh partisipasi semua pihak, membangun Indonesia lewat keindahan dan keragaman. Malam menutup, tari barongket memukau kunjungan Gibran tinggalkan jejak mendalam. Ini bukan kunjungan kerja biasa, tapi perayaan semangat, kreativitas, dan kolaborasi. Bali jadi inspirasi bangkit berkarya berdiri di atas kaki sendiri. Kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pelaku seni jadi kunci visi besar Indonesia. Pesan Gibran, cintai produk lokal, ramaikan pariwisata domestik, strategi konkret memperkuat ekonomi bangsa. Setiap langkah kecil bersama jadi lompatan besar untuk negeri. PKB adalah miniatur Indonesia, penuh warna kaya budaya, penuh harapan. Semangat Bali pasca pandemi adalah cermin semangat Indonesia masa depan. Api inspirasi ini akan terus menyala, membangun negeri lewat karya dan kebersamaan.